Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini untuk kasih anugerah-Mu. Kami boleh bangun kembali dengan penuh selamat, mengawali kehidupan kami di hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan perlengkapi kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 102 ayat 1-5 dan ayat 25-29. Mazmur 102 ayat 1-5 dan 25-29. Firman Tuhan, doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahun-Mu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Amin. Melalui ayat-ayat bacaan firman Tuhan ini, kita akan renungkan dengan satu pokok: perlindungan dan pemeliharaan hanya dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, hal yang paling penting dimiliki dalam menghadapi suka duka hidup ini adalah kedewasaan iman. Supaya saat kita senang, kita tidak lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Atau saat kita susah, kita tetap berpengharapan. Hal ini juga yang diungkapkan dalam Mazmur 102 ini. Kalau kita baca ayat 1-29 akan sangat jelas. Cara pemazmur menghadapi penderitaannya adalah ia menyampaikan seruan permohonannya kepada Tuhan dan berharap agar Tuhan mendengar dan menjawabnya. Pemazmur jujur dan penuh keberanian datang di hadapan Tuhan. Ia mengungkapkan isi hatinya. Ia sedang merasa lemah, lesu, dan sengsara. Ia sedang tersesak. Hari-harinya habis seperti asap. Tulang-tulangnya membara seperti perapian. Hatinya terpukul dan layu seperti rumput. Itu ayat 1-5. Dalam situasi seperti inilah pemazmur tidak frustrasi, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Tetapi ia justru memilih tetap memandang dan mempercayai Tuhan. Keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh pemazmur itu berpuncak dalam pengakuannya tentang kekuasaan Allah, sebagaimana dalam ayat 26-29. Dalam ayat 26, pemazmur katakan, dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit
adalah buatan tanganmu. Artinya, bagi pemazmur, Allah itu ada. Allah itu tidak pernah berubah dari sejak dahulu sampai selamanya. Segala yang ada itu ada karena Tuhan. Tuhanlah yang menopang segala sesuatunya, termasuk menopang hidup manusia. Segala yang ada tidak akan ada yang bersifat kekal. Suatu saat akan binasa dan berakhir, akan menjadi usang seperti pakaian. Hanya Tuhanlah yang kekal. Ia tidak dipengaruhi oleh zaman yang terus berubah. Tetapi justru Tuhan dapat mengubah segala sesuatu menjadi baru, termasuk mengubah kesusahan menjadi kebahagiaan, bahkan mengubah kematian menjadi kehidupan, seperti yang nyata dalam Yesus Kristus. Dengan keyakinan inilah, pemazmur dalam ayat 28-29 memiliki pengharapan yang kuat bahwa Engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan, sehingga anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan. Bahkan di ayat 25, pemazmur berharap, "Ya Allah, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu tetap turun-temurun." Kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah atau berkurang. Allah tetap sama dari dahulu sampai sekarang. Dan itulah alasan bagi kita tetap mengandalkan Allah sebagai tempat pengaduan, sebagai tempat perlindungan, sebagai gunung batu kita di dalam Yesus Kristus yang adalah batu karang. Kita dapat mengandalkan tangan kasih-Nya yang kuat sebagai sandaran kita dalam menghadapi hidup ini. Karena itu, seperti pemazmur, demikian juga dengan kita, walaupun kita tidak atau belum melihat Allah, tetapi kita mengimani pemeliharaan Tuhan tetap ada, bahkan tidak pernah berubah sekarang dan untuk masa depan kita. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa yang kekal, Bapa yang tak pernah berubah dalam kasih dan kesetiaan-Nya kepada kami. Kami bersyukur untuk kesaksian firman-Mu melalui Mazmur 102 yang sudah kami baca dan renungkan pagi hari ini. Kiranya sungguh-sungguh memberi kekuatan, semangat dan inspirasi baru bagi hidup kami untuk terus menjalani hidup ini dalam pengharapan, meyakini bahwa Allah adalah perlindungan dan pemelihara bagi kami. Terima kasih Bapa, kami telah menyaksikan kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di masa lalu, dan kami meyakini akan terus terjadi dan berlaku untuk hidup kami sepanjang hari ini dan masa depan. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat baru bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit, berbagai tekanan-tekanan hidup, kesusahan, kiranya Allah menolong. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pemelihara hidup kami berdoa kepadamu. Amin.